Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep, proses, dan peran guru dalam administrasi layanan khusus. Saya sendiri sebagai moderator dan pemateri 1 yang kita Syafiani Lubis, dan pemateri 2 yaitu Anissa Komsi Ramawati, yang terakhir pemateri 3 yaitu Asyikur Sajidan Salauta. Baik, yang pertama itu pengertian administrasi layanan khusus. Administrasi layanan khusus adalah suatu sistem atau tata kelola yang dirancang untuk memberikan pelayanan terbaik kepada individu atau kelompok yang memiliki kebutuhan khusus. Layanan ini berupa dukungan di bidang pendidikan, kesehatan, maupun layanan sosial lainnya. Tujuannya adalah agar kebutuhan khusus peserta didik dapat terpenuhi dengan baik, sehingga proses pembelajaran di sekolah berjalan dengan lancar dan tujuan pendidikan dapat tercapai. Dengan adanya administrasi layanan khusus, sekolah dapat mengatur dan mengelola berbagai fasilitas dan layanan yang mendukung siswa, seperti perpustakaan, laboratorium, UKS, dan lain-lainnya. Hal ini juga membantu guru dalam memfasilitasi siswa agar mereka bisa mengakses layanan tersebut dengan mudah. Selanjutnya, materi kedua yang akan dilanjutkan oleh Anissa Komsi Ramawati. Kepada Nisa, dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang jenis-jenis layanan khusus dan pengelolaannya. Yang pertama itu ada layanan perpustakaan. Perpustakaan merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan, serta memberi layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Pengelola perpustakaan terdiri dari pustakawan yang bertugas mengelola koleksi, memberikan bantuan kepada pengguna dan menemukan sumber informasi, dan memastikan fasilitas perpustakaan berjalan dengan baik. Yang kedua itu ada layanan kesehatan sekolah atau UKS. Layanan kesehatan di sekolah biasanya dibentuk sebuah wadah bernama Usaha Kesehatan Sekolah atau UKS. Usaha kesehatan sekolah adalah usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah. UKS dikelola oleh petugas kesehatan sekolah, seperti perawat atau bidan, yang bertanggung jawab atas pemantauan kesehatan siswa dan menangani masalah kesehatan ringan. Lalu yang ketiga itu ada layanan khusus labor. Laboratorium adalah fasilitas penting yang digunakan untuk kegiatan praktikum dan penelitian, terutama di bidang sains dan teknologi. Laboratorium menyediakan peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan untuk eksperimen atau percobaan yang mendukung teori-teori yang dipelajari di dalam kelas. Laboratorium biasanya dikelola oleh teknisi laboratorium atau asisten laboratorium yang bertugas memastikan semua peralatan dalam kondisi baik, bahan kimia atau bahan penelitian tersedia, serta memastikan keamanan laboratorium. Penggunaan laboratorium harus diatur sesuai dengan jadwal praktikum, dan teknisi harus menyediakan instruksi terkait penggunaan peralatan serta prosedur keselamatan. Lalu yang keempat itu ada layanan khusus kafetaria. Kantin atau kafetaria diperlukan adanya di tiap sekolah supaya makanan yang diberi peserta didik terjamin kebersihannya dan cukup mengandung gizi. Para guru diharapkan sesekali mengontrol kantin sekolah dan berkonsultasi dengan pengelola kantin mengenai makanan yang bersih dan bergizi. Peranan lain kantin sekolah yaitu supaya para peserta didik tidak berkeliaran mencari makanan keluar lingkungan sekolah. Pengelola kantin bertanggung jawab atas penyediaan menu yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan nutrisi siswa, dengan memperhatikan aspek keamanan pangan. Baiklah, materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Asyikur. Kepada Asyikur, persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman kita Anissa. Kelima yaitu sarana ibadah. Sarana ibadah merupakan fasilitas yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan seperti staf, siswa, dan komunitas di lingkungan lembaga pendidikan atau sosial. Yang keenam yaitu ada asrama. Asrama adalah layanan tempat tinggal yang disediakan oleh institusi pendidikan atau lembaga lainnya bagi siswa atau anggota komunitas yang berasal dari luar kota atau yang memilih untuk tinggal di lingkungan kampus. Yang kedua terakhir yaitu ada koperasi sekolah. Merupakan layanan yang menyediakan kebutuhan
siswa dan staf dalam bentuk barang-barang keperluan sekolah seperti alat tulis, seragam, buku, serta kebutuhan harian lainnya. Yang terakhir yaitu layanan transportasi. Layanan transportasi sekolah disediakan untuk memudahkan akses siswa ke sekolah, terutama bagi mereka yang tinggal jauh dari sekolah. Transportasi ini biasanya berupa bus sekolah atau kendaraan yang disediakan oleh pihak sekolah. Dan yang terakhir yaitu peranan guru dalam administrasi layanan khusus. Nah, peranan guru dalam administrasi layanan khusus itu ada beberapa, seperti keterlibatan guru dalam administrasi perpustakaan, misalnya memperkenalkan buku-buku kepada peserta didik. Dan yang kedua yaitu mengetahui jenis dan menguasai kriteria umum menentukan baik buruknya suatu koleksi buku-buku perpustakaan. Dan yang terakhir yaitu mempromosikan perpustakaan baik pemakaian maupun untuk pembinaannya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bang Syukur. Jadi dapat disimpulkan bahwa administrasi layanan khusus di sekolah merupakan sistem pengelolaan yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan proses pendidikan, khususnya bagi siswa yang kebutuhan khusus. Sistem ini mencakup berbagai fasilitas penting seperti perpustakaan, laboratorium, usaha kesehatan sekolah atau UKS, kantin, sarana ibadah, asrama, koperasi, dan transportasi yang dikelola secara profesional dan terorganisir. Pengelolaan layanan ini melibatkan berbagai pihak termasuk guru, tenaga teknis, petugas kesehatan, pengelola fasilitas, serta siswa itu sendiri. Peran guru sangat krusial, tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu siswa mengakses layanan tersebut, sehingga kualitas pembelajaran dan perkembangan holistik peserta didik dapat meningkat. Dengan administrasi layanan khusus yang efektif, sekolah mampu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, kondusif, dan berorientasi pada kebutuhan nyata siswa, sehingga proses belajar mengajar berjalan lancar dan tujuan pendidikan nasional dapat tercapai secara optimal. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian dan waktunya yang telah diberikan. Semoga materi yang kami paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.